Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi. Kali ini saya akan membahas mengenai Indofood. Kenapa saya bahas Indofood? Karena seperti yang teman-teman lihat, saya melihat adalah Indofood adalah consumer non-cyclical yang paling lagar. Sebenarnya beberapa kali di tahun 2022 saya sudah pernah membahas Indofood dengan pendekatan technical analysis ya. Jadi untuk kali ini saya akan kembali membahas Indofood dan saya akan jelaskan mengapa saya memakai pendekatan technical analysis dan bukan fundamental seperti biasanya. Tonton terus ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe channelnya, dan share videonya bila dianggap uh, membantu di dalam investasi teman-teman. Mari kita mulai. Oke, Indofood itu adalah termasuk consumer good non-cyclical, di mana di dalamnya ada beberapa, ya seperti Unilever, anaknya ICBP, dan Sido muncul. Dan saya pernah bahas khusus consumer goods pada video consumer goods non-cyclical, rotasi sektor, sesuai expected di bulan Juni. Video dibuat pada 7 Agustus tahun 2022. Jadi ini sekitar tahun lalu ya. Jadi kalau teman-teman melihat, tahun lalu saya sudah pernah membahas target price Indofood dengan pendekatan technical analysis. Berikutnya, saya akan share, mungkin teman-teman agak bingung, karena kami memakai metodologi pendekatan investment idea itu ada berbagai macam pendekatan. Yang pertama adalah kita memakai pendekatan global makro. Apa saja yang dilihat di global makro adalah ini. Kemudian Indonesia makro, ini beberapa yang dilihat oleh kami. Kemudian juga pendekatan siklus ekonomi, kemudian pendekatan industri atau kebijakan pemerintah. Baru sebenarnya kita masuk ke company performance. Jadi company performance itu adalah nomor 2 dari paling bawah. Kemudian technical analysis adalah lebih untuk mengkonfirmasi pendekatan dari industrinya. Oke, teman-teman, mari kita lihat review tahun 2022 mengenai consumer goods non-cyclical. Pada saat itu saya mereview bahwa pada saat terjadi retracement, maksimum retracement dari consumer goods adalah berada pada level ini. Jadi ini teman-teman, ini adalah chart sektor dari consumer goods non-cyclical ya teman-teman ya. Target bottom di sini dan misalnya masih tembus, target bottomnya berada di level berikut ya. Target pertama ada di 687 dan target kedua ada di 662. Ini adalah untuk consumer goods non-cyclical sektor. Kemudian bagaimana resultnya? Teman-teman kemudian bisa melihat di 2003 review bahwa terendah bottomnya itu hanya berada pada level 692 ya, dan dicapai di antara bulan September Oktober tahun 2022. Kalau teman-teman lihat ya, ini saya review di sekitar bulan Agustus ya teman-teman ya. Di sekitar bulan Agustus, target bottomnya ada di sini ya. Kemudian kejadiannya adalah terendahnya ada di bulan September dan Oktober, yaitu berada pada 692. Oke, ini adalah menandakan bahwa setelah consumer goods non-cyclical ini menyentuh bottom di 692, ya, di mana estimasi saya berada pada, estimasi saya bahwa consumer goods sektor non-cyclical itu bottomnya di 687, ternyata hanya mencapai 692. Sesudah itu consumer goods non-cyclical itu terus naik semenjak bulan Oktober, terus naik sampai kemarin ada koreksi sedikit di level 712. 710, 712 ya teman-teman. Dan consumer goods non-cyclical ini terus melanjutkan tren penguatannya. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah chart weekly ya teman-teman.
ini chart weekly, dan ini adalah moving average 60-nya. Ini adalah indikasi bahwa fund itu sedang masuk ke dalam consumer goods non cyclical. Ya. Indikasinya saya lihat dari moving average 60. Oke, berikutnya jadi summary-nya adalah consumer goods non cyclical ini masih merupakan bullish sektor sampai dengan di Mei 2023 ini. Oke, apa sih yang menyebabkan mereka semua naik? Atau apa sih penggerak di consumer goods non cyclical? Beberapa saya sajikan, yaitu yang non tobacco yang hasilnya kurang bagus secara net profit adalah Unilever, kemudian INDF bagus, Mayor juga bagus, Mayora, Sido juga bisa dibilang flat, tetapi yang paling menggerakkan ternyata ini adalah dari sisi tobacco ya, Gudang Garam, HMSP, dan WIMM. Cuman kalau kontribusinya terhadap indeks WIMM saya rasa kecil ya, akan lebih gede sih Gudang Garam maupun HMSP. Nah, yang teman-teman harus lihat adalah yang saya bintangin teman-teman, yaitu gain dari INDF sebesar 63,27% adalah gain dari non-operation, teman-teman. Saya sebenarnya kurang begitu suka company yang mencetak laba lebih tinggi dari kuartal tahun sebelumnya berdasarkan laba di luar operasi. Tetapi mari kita lihat kenapa saya lebih favor kepada Indofood dibanding beberapa peers-nya yang lainnya. Oke, ya, inilah alasannya. Contoh yang saya maksud adalah judulnya adalah INDF Laggard versus peers-nya di 2023. Ini chart, kalau teman-teman lihat, merupakan chart dari Mayora. Teman-teman lihat, Mayora sudah uptrend terus ya. Uptrend ya, semenjak, wow, dia dari semenjak September 2023 pada saat call dibanting, malah Mayora melakukan uptrend ini, teman-teman. Ya, jadi Mayora sudah uptrend duluan, dan ini saya ambil berdasarkan chart weekly. Kemudian Unilever, teman-teman. Unilever juga sudah uptrend ya di apa nih di sekitar kuartal kedua sampai dengan kuartal ketiga tahun 2022, dan sekarang Unilever sedang memasuki fase bisa dibilang akumulasi ya. Ini juga sebagai akibat dari net profitnya itu mengalami penurunan Unilever. Tapi bisa dibilang bahwa Unilever sudah mulai kembali uptrend, memulai uptrendnya meskipun masih tertahan untuk penguatan lebih lanjutnya. Kemudian berikutnya apa nih ya? Ini adalah Sido kalau nggak salah ya teman-teman. Ya, Sido. Teman-teman lihat, Sido dibuang karena bad result untuk tahun 2022 dan result untuk full year 2022-nya seperti tadi di slide sebelumnya, bahwa Sido itu hanya mengalami kenaikan yang tipis atau bisa dibilang kenaikan yang flat. Oleh karena itu, Sido sekarang sudah mulai dari posisi uptrend dari kuartal 2 ke kuartal 1 tahun 2023. Sorry, ini dari kuartal 3 tahun 2022 sampai dengan kuartal 1 tahun 2023. Sekarang Sido mulai memasuki fase bearish-nya. Semua chart yang saya sajikan ini adalah chart weekly ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman bisa melihat lebih simple bahwa semua peers-nya Indofood itu sudah mengalami trend uptrend, kemudian sekarang sudah mulai memasuki kepada bearish trend. Oke, berikutnya adalah pendekatan target price INDF oleh saya. Seperti yang saya bilang, saya sajikan sebelumnya adalah
Pendekatan INDF adalah saya memakai technical analysis. Biasanya saya sedikit gabung dengan Elliott Wave untuk mengukur pendekatan dari industrinya. Ya, kenapa saya memakai pendekatan target price-nya, memakai technical analysis? Karena ini pernah saya bahas pada video Indofood value investing atau value trap. Nanti saya kasih link videonya di atas. Jadi harga INDF itu melakukan divergen bila dibandingkan dengan EPS-nya. Ya, ini saya review pada Mei 2022. Teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah price weekly dan ini adalah earning per share trailing 12 months. Teman-teman lihat ya, EPS-nya mengalami kenaikan. EPS dari Unilever EPS dari INDF ini mengalami kenaikan, tetapi price-nya price-nya mengalami penurunan, teman-teman. Jadi, teman-teman melihat earning per share-nya INDF selalu mengalami kenaikan, tetapi lucunya ya, price-nya secara weekly trend ini mengalami penurunan. Seperti itu, teman-teman. Contoh bagusnya perhitungan dari compounded annual growth rate-nya EPS dari tahun saya hitung dari tahun 2016 ini kalau nggak salah ya, sampai dengan tahun 2022 di pertengahan, EPS-nya itu mengalami peningkatan sebesar 14,47%. Menarik ya, 14,47% kenaikan EPS dari INDF. Tetapi harga INDF itu selama periode tersebut hanya mengalami kenaikan 2,85%, teman-teman. Menarik ya, jadi a bit divergent pergerakan dari harga versus EPS-nya INDF. Oleh karena itu pendekatannya saya lebih memakai pendekatan technical analysis untuk melihat target price dari INDF. Berikut adalah trading band weekly yang saya sajikan untuk INDF, yaitu batas cut loss-nya di 4,5. Ini target upper-nya di 7.600. INDF trading band weekly-nya saya sajikan pada Mei 2022. Teman-teman bisa cek di video link yang saya berikan di slide sebelumnya. Kemudian saya kemarin call buy INDF pada tanggal 17 Mei ya. Ini ada di grup yang saya buat teman-teman. Saya call buy INDF di 17 Mei pada saat INDF ditutup pada 6.800. Kenapa saya melakukan call buy terhadap INDF? Karena saya melihat saya rekalibrasi lagi gambar technical analysis saya, dan ini adalah chart secara weekly ya teman-teman. Saya melihat INDF pada saat di 6.800 sebentar lagi dia akan menjebol resist line-nya. Resistance line yang berada dari tahun 2020. Teman-teman lihat, ya ini di tahun 2020 resist line-nya INDF, kemudian di 2020 kena lagi resist line-nya, kemudian di tahun 2022 resist line-nya INDF juga kena, dan di akhir 2022 sempat terkena juga nih resistance line-nya. Dan bawahnya ada supportnya nih INDF. Jadi lebih dibilang descending triangle ya. Nah, jadi kalau teman-teman melihat pattern chart seperti ini pada saat jebol ke atas ya. Jadi saya call-nya waktu ada di sini nih, di sedikit di 8.800 nih ya, teman-teman. INDF itu mempunyai target price terdekat adalah di 7675, sesuai dengan yang tadi saya sebutkan bahwa weekly trading band-nya INDF itu ada di 7.600. Kemudian dengan pendekatan Fibonacci sama ada di 7675 untuk target price-nya. Kemudian ini target price pertama ya.
Kemudian untuk target price kedua berada pada level 8.500 sampai dengan 8.675. Kita berani call buy INDF dikarenakan kami melihat bahwa INDF merupakan consumer goods yang paling laggard dibanding peers-nya atau dibanding teman-temannya. Oke, teman-teman, bila ada pertanyaan, silakan teman-teman boleh email ke email ini, atau teman-teman bisa meninggalkan leave komen pada video berikut. Nanti saya akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Disclaimer informasi oleh saya mempunyai posisi pada saham INDF dan saya tidak terafiliasi oleh emiten ataupun sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli dan menjual. Jadi, semoga teman-teman bisa cuan di INDF dengan menyentuh target price-nya, dan tetap terus nonton channel ID Investasi. Jangan lupa like, subscribe, dan saya tunggu komen-komennya. Salam ide investasi.